warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Stefani Angelia. Saya Yosia PP Siregar. Nama saya Sepiatul Awalia. Nama saya Putri Asyura. Saya Indah Gita Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang UMKM Otak-Otak Bu Ona. Nama usaha Otak-Otak Bu Ona, nama pemilik Bu Ona, nomor telepon 0898 3472 009. Jumlah karyawannya 3 orang, alamat Bengkong Laut, RT 04 RW 01. Hakikat usaha. Apa pengertian usaha menurut Bapak? Usaha menurut beliau adalah kemampuan atau kemampuan seseorang untuk membangun sesuatu diiringi dengan niat dan tujuan yang sudah ditentukan. Faktor pendorong menjadi wirausaha menurut Bapak? Menurut beliau, faktor pendorongnya ialah kurangnya lapangan pekerjaan dan juga banyaknya pengeluaran untuk keperluan hidup. Yang ketiga, nilai lebih menjadi seorang pengusaha menurut Bapak. Kelebihannya ialah tidak terikat waktu dan aturan seperti pekerja di perusahaan. Selain itu, seorang wirausaha juga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karakter dan ciri wirausaha yang sukses menurut Bapak. Menurut beliau ialah seseorang yang tekun dalam berusaha, tidak mudah menyerah akan kegagalannya, dan selalu konsisten dengan tujuannya. Kelemahan yang dimiliki para wirausaha di Indonesia ialah gampang menyerah. Begitu usahanya mengalami penurunan, kebanyakan dari mereka tidak bangkit lagi. Walaupun usaha kita kecil, jika kemauan kita kuat, maka usaha itu akan terus maju, karena rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta. 2. Motivasi usaha. Ide awal mendirikan usaha otak-otak ini, awalnya Ibu Ona suka sama otak-otak potong khas Melayu. Dan kota Tanjung Pinang sering kita kenal dengan otak-otaknya yang khas. Jadi Ibu Ona mempunyai ide untuk membuka sebuah usaha otak-otak di kota Batam, agar orang-orang yang ingin merasakan otak-otak tidak perlu jauh-jauh ke Tanjung Pinang. Motivasi Ibu Ona menjalankan usaha ini ialah faktor yang paling dominan hanya untuk merubah nasib, membahagiakan kedua orang tua, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Kekuatan usaha yang dimiliki otak-otak Ibu Ona salah satunya ialah: yang pertama, sudah mempunyai relasi. Yang kedua, tempatnya yang sangat strategis. Dan yang ketiga, cita rasa yang khas. Dan apa saja kelemahan usaha dari otak-otak Ibu Ona? Yang pertama, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga sulitnya mendapatkan ikan yang segar dan harga yang murah. Kedua, sulitnya mendapatkan stok bahan yang paling dibutuhkan seperti arang, batok kelapa, dan harganya pun selalu naik. Apa saja sih ancaman dari usaha otak-otak Ibu Ona? Ancamannya ialah adanya persaingan yang kurang sehat, seperti pedagang lain menjelek-jelekkan usaha Ibu Ona ke pelanggan. Yang kedua, menghasut karyawan untuk tidak bekerja di tempat Ibu Ona. Dan yang ketiga, difitnah menggunakan barang-barang mistis. 3. Kreativitas dan inovasi. Cara menumbuhkan kreativitas dalam usaha yaitu dengan adanya kemauan untuk menciptakan sebuah ide. Jika memang kita tidak memiliki niat atau kemauan untuk menciptakan sebuah kreativitas, maka ide tersebut pun tidak akan pernah muncul dengan sendirinya. Jika kita ingin menumbuhkan kreativitas dalam usaha, maka kita harus membutuhkan waktu untuk mencoba hal-hal baru atau menciptakan produk baru. Contohnya seperti UMKM Otak-Otak Bu Ona. Awalnya mereka hanya menyediakan otak-otak ikan, namun mereka mencoba dengan berinovasi dengan bahan-bahan baru. Contohnya dengan sotong dan udang, namun yang berhasil hanyalah sotong. Cara menentukan produk. Awalnya UMKM ini hanya menyediakan otak-otak ikan, namun wirausaha tersebut berinovasi untuk mencoba bahan sotong, dan akhirnya usaha tersebut menyediakan 2 jenis otak-otak, yaitu otak-otak ikan dan juga otak-otak sotong. Seperti pertama kali membuka usaha ini, banyak hal yang harus mereka perbaiki, yaitu seperti menjelang sore, otak-otak tersebut cepat dengan basi. Mereka memperbaiki bahannya sedikit agar bisa lebih tahan lagi. Motivasi dalam usaha tersebut. Motivasi dalam usaha tersebut yaitu kita harus bisa menentukan produk apa yang akan kita buat dan juga
peluang untuk membuka usaha di sekitar kita. Contohnya seperti UMKM ini, awalnya wirausaha tersebut hanya menyukai otak-otak yang ada di Tanjung Pinang. Disitulah muncul ide usahanya untuk membuka usaha otak-otak di Batam. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan bidang usaha yang akan dijalankan saat ini? Yaitu melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu untuk menentukan bisnis apa yang akan dilakukan. Pertanyaan kedua, dari manakah sumber pendanaan suatu usaha tersebut? Yaitu dari pendanaan modal sendiri. Permasalahan dalam pendanaan. Permasalahan dalam pendanaan dalam UMKM otak-otak Ibu Ona ialah seperti kurangnya modal dikarenakan kerugian yang terjadi. Dan biasanya dalam mengatasi kerugian tersebut, mereka melakukan bekerja sama dengan pemasok ikan, yaitu dengan mengambil bahan terlebih dahulu. Jika sudah ada pemasukan, maka utang tadi dibayar. Pertanyaan yang keempat yaitu permasalahan yang dihadapi saat ini dalam hal legalitas dan birokrasi usaha. Yaitu yang pertama kali cara daftarnya melalui proses RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Kalau ada kendala akan disediakan kota yang ditentukan oleh pusat, jadi kita hanya menunggu kota tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam mendirikan usaha yaitu dalam mendirikan sebuah usaha, tidak hanya dengan adanya modal dalam usaha itu berdiri, tetapi juga dibutuhkan yang namanya studi kelayakan untuk sebuah usaha itu sendiri, seperti mencari tempat yang strategis untuk berjualan atau mendirikan sebuah usaha. Masalah yang mungkin dihadapi dalam mendirikan usaha yang sering terjadi itu ialah kurangnya modal. Tetapi hal itu bisa diatasi misalnya dengan meminjam uang kepada bank. Dan biasanya bank akan menawarkan pelayanan terbaik kepada wirausahaan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara Bapak atau Ibu memilih pegawai? Dalam memilih pegawai, pasti ada kriterianya. Yang pertama itu ialah kejujuran, karena dalam dunia kerja, kejujuran itu sangat penting. Percuma saja dia bisa, tetapi dia kerja tidak jujur. Yang kedua, pandai dalam mengolah bumbu. Yang ketiga, legalitas, karena biasanya jam kerja di sini tidak menentu. Bisa jadi sampai jam 8 malam, tetapi jam wajib kerja hanya sampai pukul 5 sore. Legalitas dibutuhkan karena biasanya mendapatkan pesanan yang banyak dan memaksa harus lembur. Pertanyaan yang ketujuh ialah kendala yang terjadi dalam rekrut tenaga kerja. Kendala yang biasanya terjadi dalam rekrut tenaga kerja yang baru dalam UMKM otak-otak Ibu Ona ialah susahnya mendapatkan orang yang pas atau bisa dalam mengolah bumbu otak-otak. Karena pada bagian bumbu inilah sangat penting dalam cita rasa dalam otak-otak tersebut. Pertanyaan yang kedelapan, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kerja saat ini. Kendala yang terjadi biasanya jika karyawan jatuh sakit, maka tidak ada penggantinya. Maka owner harus turun tangan untuk mengganti. Jika ingin mencari orang baru pun agak susah karena harus orang yang betul-betul pandai untuk dalam pengelolaan bumbu tersebut. Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana cara Bapak memilih supplier atau pemasok bahan baku? Nah, bahan baku utama pembuatan otak-otak ialah ikan, maka diharuskan mencari ikan yang segar dan harganya tidak terlalu mahal. Dan juga dalam usaha otak-otak ini mereka tidak memiliki supply atau pemasok bahan baku secara tetap, karena ikan yang dihasilkan setiap hari atau hari-hari sebelumnya berbeda. Kendala dalam memilih supplier, ikan tidak selalu ada dan juga ikan selalu musiman. Jika kita memiliki satu supplier atau supplier tetap, maka akan adanya libur panjang, maka otomatis akan berdampak pada usaha kita. Mau tidak akan pernah jualan karena ikan tidak ada pada supplier tersebut. Setiap supplier juga memiliki harga yang berbeda-beda, kadang harganya naik maupun harganya turun. Jika kita memiliki satu supplier atau supplier menetap, kita tidak mengetahui harga ikan sedang naik ataupun sedang turun. Kendala dalam memperoleh bahan baku. Kendala dalam memperoleh bahan baku yaitu harga ikan yang tidak pernah tertentu atau tidak pernah stabil. Yang kedua,
yaitu memperoleh bahan baku ikan itu sangat susah karena jika kita datang terlalu cepat, penjual ikan tidak datang. Sebaliknya, ketika kita datang terlambat sedikit, ikan sudah habis diambil oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Bagaimana sih Ibu Ona memasarkan produk? Cara Ibu Ona memasarkan produk yaitu dengan jual beli seperti biasa, dan juga memakai GoFood ataupun GrabFood. Dan juga sesekali Ibu Ona menjual otak-otaknya di bazar makanan. Dan kendala apa saja yang dialami Ibu Ona dalam memasarkan produk? Kendalanya dalam usaha ini yaitu pernah membuka pesanan secara online, tetapi sempat ditipu, padahal jumlah yang dipesan lumayan banyak. Jadi untuk saat ini Ibu Ona hanya menggunakan GoFood ataupun GrabFood, ataupun bisa datang sendiri ke tempat Ibu Ona berjualan. Dan permasalahan umum yang sering dihadapi Ibu Ona ialah kurangnya pendapatan apalagi saat pandemi ini, dan masalah pengelolaan keuangan, dan yang terakhir kurangnya inovasi dalam produk. Mengenai komunikasi bisnis, pertanyaan pertama ialah bagaimana cara komunikasi Bapak Ibu dengan supplier maupun pelanggan. Nah, otak-otak Bu Ona ini berkomunikasi dengan supplier maupun pelanggan secara langsung ataupun luring. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi selama ini dengan supplier maupun pelanggan. Sejauh ini permasalahan komunikasi yang sering terjadi dari supplier maupun pelanggan yaitu kesalahpahaman mengenai jumlah pesanan yang diminta. Untuk pertanyaan ketiga, metode pemasaran yang digunakan selama ini yaitu otak-otak Bu Ona menggunakan metode pemasaran secara pemasaran langsung seperti bazar, dan juga memasarkan secara online melalui aplikasi GrabFood maupun GoFood. Pertanyaan keempat, media sosial yang sering digunakan yaitu media WhatsApp untuk pemasaran secara online ataupun menggunakan aplikasi GrabFood maupun GoFood. Yang kelima, permasalahan pemasaran menggunakan media sosial antara lain. Permasalahan menggunakan media sosial yang dialami Bu Ona ialah adanya pelanggan yang memesan otak-otak cukup banyak, tapi ternyata pelanggan tersebut tidak jadi memesan otak-otaknya dan terkadang mengakibatkan kerugian. Tetapi biasanya jika seperti itu, otak-otak akan dijual dengan harga yang sedikit murah ataupun memberi diskon kepada pelanggan yang jika membeli banyak agar otak-otak tersebut tidak mubazir ataupun cepat habis. Nah, untuk jumlah biaya pemasaran tiap bulan itu sekitar lebih dari 5 juta sampai 10 juta. Untuk masalah komunikasi yang dialami dalam otak-otak Bu Ona ini yaitu pernah ada komplain dari pelanggan. Biasanya komplain itu mengenai jumlah pesanan yang berbeda dengan yang dipesan. Dan bagaimanakah cara otak-otak Bu Ona mengatasi komplain pelanggan? Yaitu menerima atas komplain jika baik dapat menjadi evaluasi. Meningkatkan nilai produk atau jasa dengan berkomunikasi dengan pelanggan, seperti barang atau jasa apa yang diminati oleh pelanggan saat ini. Yang kedua, mengadakan evaluasi untuk mencari solusi permasalahan suatu usaha dengan berkomunikasi antara pekerja dan atasan supaya tidak terjadinya miskomunikasi. Masalah yang sering terjadi dalam dunia usaha ialah kekurangan modal. Seperti UMKM yang kami survei kemarin, di saat mereka kekurangan modal, mereka memiliki solusi dengan meminjam uang kepada pihak bank. Dan biasanya, pihak bank memberikan pelayanan peminjaman uang kepada wirausahaan. Nah, untuk meminimalisirkan permasalahan tersebut, adanya dibuatkan business plan. Nah, fungsi bisnis plan ini membantu para wirausahaan fokus pada hal yang ingin dikerjakannya dan ingin dicapainya di kemudian hari. Nah, selain bisnis plan ini, adanya return on investment, yaitu menanamkan saham pada usaha yang lain. Sekian dari penjelasan terkait kewirausahaan UMKM otak-otak Ibu Ona. Semoga penjelasan ini Dapat bermanfaat